Bottomnya Bitcoin-nya kita mungkin prediksi ya 55.000 sampai 75.000 lah, range-nya segitu. Diversifikasi seorang tim gimana? Nah, ini ada satu quotes dari Warren Buffett yang gue pegang sebenarnya. You only need to get rich once. Lu cuma perlu jadi kaya tuh sekali. Jangan resikoin apa yang lu punya untuk yang lu nggak punya dan lu nggak butuh sebenarnya gitu. Pandangan terhadap Bitcoin enggak, gue makin bullish ya kalau secara long term. Karena gue lihat adopsi dari stablecoin itu ternyata luar biasa gila. Dan Bitcoin udah dipakai di beberapa payment seperti di Square dan lain-lain. Itu menurut gue akan jadi suatu adopsi yang makin cepat gitu. Tapi apakah harga akan selalu koreksi seperti ini? Ya pasti akan koreksi. Paling nanti berita ada yang keluarin lagi Bitcoin mati kan. Nah kalau kalian beli tuh tiap kali orang bilang Bitcoin itu mati ya kalian jadi kaya raya gitu. Kalian tuh kan bottom-bottomnya itu biasanya. Gitu. Karena susah sekali loh untuk bikin 100% return tuh nggak ada hedge fund yang bisa. Bridgewater 26% kok gitu. Jadi it's a very hard feat to do gitu. Mungkin ya di modal kecil gulung, tapi biasanya gitu orangnya habis. Kan dari zaman Covid, gue udah lihat sendiri dengan mata kepala gue beberapa orang yang jago trading saham, habis itu udah nggak kedengeran namanya. Jadi setiap 2 tahun tuh udah nggak kedengeran lagi namanya karena kebakar semua portofolionya. 100 miliar 0. Ini kasusnya mistake-nya adalah greedy. Mereka ngerasa bahwa mereka yang pinter, padahal mungkin market cuma ngasih mereka hoki. Jadi di saat udah dapat hokinya, sometimes kita harus lihat gitu dengan humility. Oke, apa sih yang gua nggak tahu tentang market ini? Bukannya dihajar. Karena kan kelihatan patternnya. Hajar jackpot, rungkat, miskin. Ini gue udah lihat banyak banget. Gue ada kenal orang jadi investor yang pasif, lihat aset alokasi yang rapih gitu kan. Terus adjust dengan resikonya, karena orang ada yang kayak gini misalnya, oh gue mau 90% S&P, 10% cash, ikutin kata-katanya Buffett, tapi lu tahan nggak ditarik 20-30%? Karena itu 10% annualized return on quote lu nggak pernah jual. Dan nggak semua orang punya bijinya, ibaratnya untuk nggak pernah jual di saat minus 12%. Jadi menurut gue, investasi itu bukan untuk semua orang. Jadi full time investor itu bukan semua orang, tapi ya investasi harus untuk semua orang. Karena pekerja kan bisa investasi. Mereka banyak instrumen ya. Ya cari yang lebih dekat ke market beta lah. Jangan coba cari yang terlalu gimana-gimana. Terus kalau misalnya mungkin gue pinjam datanya orang aja ya. Kalau kita lihat global macro outlook dari semua bank besar di dunia, Indonesia itu 2045 atau 2050 sampai 2050 itu bakal jadi ekonomi yang besar sekali, bro. Kita kan sekarang GDP berapa? 16 ya? 16, 17, 18 lah. Turun-turun. Kita bakal jadi bisa nomor 4, nomor 5 nanti. Ini emang udah forecast-nya dari bank seperti Goldman Sachs atau JP Morgan. Atau kita lihat juga research house seperti Morningstar, Morgan Stanley Capital Index. Indonesia itu bakal besar sekali, bro. Tapi kalau kita lihat dari skalanya sekarang, capital market kita tuh kecil banget. Capital market kita tuh sangat-sangat amat kecil. Ya gue sangat senang sih sekarang udah lebih banyak ibaratnya konglomerat yang mau aktif gitu kan di capital market. Ini kan drive IHSG. Cuman kedepannya ya gue akan sangat bullish gitu karena semua orang uangnya akan enak ya muaranya di bank. Karena ini kata-kata dari Nathan Rothschild, the only business worth doing is the business of money. Makanya gue main situ semua. Bottomnya Bitcoin-nya kita mungkin prediksi ya 55.000 sampai 75.000 lah, range-nya segitu. Udah lupakan zaman-zaman 20.000 udah lupakan. Kayaknya agak sulit banget ya karena Harvard tuh 13F filing terakhirnya yang gue baca ya, 13F-nya Harvard kan dia mix ya, dia ada hedge fund, ada private equity. Cuman mostly yang public equity ya IBIT tuh nomor 1 loh, bro. Di atas Microsoft dia. Jadi dia nomor 1 public equity play-nya tuh Bitcoin, Harvard nih. Dan Harvard Endowment mulai ya, langkah pertama untuk mendapatkan 100 juta call gimana? Kerja ya kan. Kalau investasi lu punya 50 juta tuh harus 100%. Itu gua aja nggak bisa, itu sebenarnya susah ya kerja gitu, cari income. Karena gue dulu sebelum mulai investasi, gue tuh kerja macam-macam, bro. Gue serabutan. Jadi gue itu mikir gue bukan mau bikin bisnis yang besar, tapi gue mau kumpulin duit sebanyak-banyaknya supaya gue bisa investasi, dan sekarang udah bisa investasi gitu. Ya 100 juta kerja lah, soal kalau misalnya punya 10 juta harus 10x. Iya, 10x tuh sulit. Ya, jangan harapkan jackpot lah, one shot one kill hilang nanti. Iya, jangan suka mental jackpot, karena mental jackpot ngulang terus loh. Iya.
Gue pernah di posisi itu soalnya. Mau mental jackpot kelar. Udah pernah. Apakah menurut lo bakal ada krisis besar 2030? Ini sesuatu yang gue nggak pengen terjadi bro sebenarnya. Coba kalau kita lihat secara historis ya, kayak nyaranya ke sana ya. Soalnya kan banyak Konglo IPO untuk piala. Karena mereka udah, they have so much money already. Kenapa mereka mau naikin sahamnya kan gengsi bro. Gue masuk MSCI loh. Dia bisa bikin deal mungkin sama orang-orang luar negeri. Nih gue MSCI loh. Jadi kan agendanya tuh banyak.